Halo sahabat pencari fakta. Penduduk memang paling penting dalam sebuah kota dan negara. Namun, bagaimana jadinya kalau ada sejumlah kota di dunia yang justru kehilangan penduduknya? Ya, tentunya wilayah tersebut akan menjadi kota mati. Memang selalu ada alasan mengapa para penduduk lari dari kota tersebut. Biasanya melibatkan keamanan dan keselamatan para penduduknya hingga mereka memilih melarikan diri. Dikutip dari berbagai sumber, berikut merupakan 3 kota yang menjadi kota mati karena ditinggal penduduknya. Namun sebelum kita membahas 3 kota mati yang ditinggal penduduknya, mari kita pause sejenak video ini untuk memberikan like. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa subscribe channel ini jika belum, agar kami lebih semangat untuk membuat video-video lainnya, serta berikan komentar positif agar kami bisa lebih baik ke depannya. Yang pertama, ialah Desa Nagaro di negara Jepang. Jika traveler berkesempatan untuk melancong ke negeri Sakura, sempatkan mengunjungi satu desanya yang cukup unik bernama Nagoro. Mungkin kita akan merasa seperti melangkah ke setting film horor. Pasalnya, desa itu dipenuhi dengan boneka seukuran manusia yang tersebar di berbagai titik. Desa Nagoro di Pulau Selatan, sebelah barat Seikoku, Jepang, dulunya rumah bagi ratusan orang. Tapi sayang, selama bertahun-tahun, banyak penduduknya yang bermigrasi ke kota untuk mencari pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Dan hanya menyisakan sedikit warga yang sudah berusia lanjut. Pada awal tahun 2000-an, Ayano Tsukimi kembali ke rumahnya di Nagoro setelah puluhan tahun hidup di kota metropolis Osaka. Ia sangat sedih ketika menemukan desanya yang menyerupai sebuah kota hantu dengan banyaknya penduduk yang meninggalkan desa itu. Lalu, ia mulai membuat boneka seukuran manusia pada umumnya untuk mewakili warga yang telah meninggalkan desanya. Tsukimi kemudian menempatkan boneka-boneka itu di berbagai sudut desa. Boneka-boneka itu diposisikan seperti warga pada umumnya. Ada yang seolah dalam kerumunan di luar toko, berpakaian musim dingin dan menunggu bus di halte, maupun duduk-duduk di pinggir jalan. Kini jumlah boneka itu sudah melebihi jumlah penduduk sebelumnya di desa ini. Satu-satunya sekolah di desa itu juga ditutup pada tahun 2012 setelah 2 murid yang tersisa lulus. Kemudian Tsukimi mulai merancang sekolah itu dengan boneka-bonekanya, lengkap dengan guru yang mengajar di depan. Tsukimi tidak sengaja menemukan ide membuat boneka ini ketika ia membuat orang-orangan sawah. Ia berpikir bahwa orang-orangan sawah itu mirip ayahnya dan terfikir untuk membuat beberapa boneka. Dalam 12 tahun terakhir ini, Tsukimi telah membuat lebih dari 350 boneka yang menggunakan kayu sebagai penegaknya. Ia meletakkan koran, jerami dan kain untuk memberikan volume pada boneka tersebut. Nah, untuk menambah kesan dramatis, Tsukimi mulai memakaikan boneka-boneka itu dengan pakaian-pakaian lama. Ternyata tanpa disangka-sangka, ide Tsukimi ini sukses menarik wisatawan ke Nagoro. Tentu saja ini sangat menguntungkan, karena Tsukimi harus menjaga dan merawat beberapa boneka yang usang, karena terpapar sinar matahari. Seperti menggantinya dengan boneka baru, ataupun hanya sekedar menggantikan pakaiannya. Usut punya usut, menurunnya populasi di Nagoro adalah suatu kondisi yang telah mempengaruhi puluhan desa di seluruh Jepang. Satu pemicu masalah ini adalah tingkat kelahiran yang rendah. Yang kedua, ialah kota Pripyat di negara Ukraina. Kota Pripyat di Ukraina ini bisa disebut juga sebagai kota hantu, karena suasana mencekam dan menyedihkan yang menyelimutinya. Kota ini terletak di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl di Oblast Kiev, sebelah utara Ukraina dan dekat dengan perbatasan Belarus. Pada suatu Sabtu dini hari tanggal 26 April 1986, reaktor nomor 4 pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl yang terletak di kota Pripyat meledak. Ledakan tersebut melepaskan partikel radioaktif dalam jumlah besar.
ke atmosfer dan menyebar ke sepanjang perbatasan Ukraina, Rusia, Belarusia, dan beberapa negara Eropa Timur. Sekitar 100 orang meninggal secara langsung akibat ledakan tersebut. PBB dan WHO melaporkan sekitar 4.000-an orang meninggal secara tidak langsung terkait dengan ledakan tersebut karena kanker atau penyakit lain yang disebabkan oleh radiasi. Sekitar 117.000 orang dievakuasi dari Pripyat. Sebuah zona larangan kemudian ditetapkan, yaitu lokasi pada radius sekitar 30-an kilometer dari bangunan pembangkit yang tersisa. Tragedi Chernobyl adalah salah satu bencana lingkungan terburuk yang pernah terjadi. Tidak hanya dihitung dari segi biaya, tetapi juga dari segi berbagai dampak yang ditimbulkannya. International Nuclear Event Scale atau disingkat INES mengukur bencana nuklir Chernobyl berskala 7 atau skala maksimum yang pernah terjadi. Semenjak itu, kota ini pun menjadi kota mati tanpa penduduk. Yang ketiga, ialah Pantai Marina di negara Indonesia. Berbicara mengenai kota tanpa penghuni, Indonesia juga memiliki satu kota yang ditinggalkan para penghuninya. Marina City namanya, yang berlokasi di kota Batam, Kepulauan Riau. Dulu, kota pelabuhan itu merupakan salah satu lokasi perjudian yang paling terkenal di Asia Tenggara. Marina City adalah kota gemerlap yang dikunjungi masyarakat kelas atas dari kota Jakarta hingga negara Singapura. Rumah-rumah judi bergaya Eropa berdiri di sana. Seorang warga yang tinggal tidak jauh dari kota tersebut mengatakan orang-orang kaya memenuhi tempat tersebut. Tukang ojek pun bisa membeli mobil karena menang dalam mencari peruntungan di Las Vegasnya Indonesia tersebut. Namun, peristiwa itu telah lama berlalu. Kini, Marina City tidak lagi dipenuhi lampu. Sejak Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan larangan berjudi, kota itu pun menjadi terbengkalai. Ibarat kota hantu dengan suasana malam yang mencekam. Sejumlah bangunan di kota itu memang masih digunakan. Beberapa bangunan menjadi penginapan bagi sejumlah orang asing, semacam apartemen berharga murah dengan dinding yang kusam. Lampunya juga tidak lagi gilar-gilar seperti dulu. Sejumlah bar dan salon kecantikan masih ada yang buka, tapi tetap saja terlihat mengenaskan. Suasananya tidak lebih baik dari tempat karaoke-karaoke di jalanan antar provinsi di daerah. Pantai yang ada persis di sebelah pelabuhan Marina juga tidak lagi ramai. Memang, pada sore hari sebelum matahari terbenam, kadang terlihat pasangan muda-mudi ingin menikmati suasana sunset. Tapi begitu malam tiba, suasananya langsung berubah jadi mencekam. Wah, jadi penasaran ya seperti apa Marina City saat ini? Kalau malam, kira-kira kamu berani gak datang ke situ untuk wisata horor? Yang keempat atau yang terakhir, ialah kota Haute-Vienne di negara Perancis. Ada banyak peninggalan bekas Perang Dunia Kedua, salah satunya adalah kota mati di Haute-Vienne di negara Perancis. Kota ini benar-benar tanpa penghuni seorang pun. Apakah Anda berani berwisata dan menelusuri tiap-tiap sudut di kota ini? Sekitar 412 km di sebelah selatan kota Paris, ada sebuah kota mati. Benar-benar tanpa penghuni, kota ini adalah saksi bisu Perang Dunia Kedua. Namanya Oradour-sur-Glane, kota ini tak pernah dihuni lagi sejak 10 Juni 1944. Sebenarnya Oradour-sur-Glane adalah sebuah desa di kota Haute-Vienne. Hanya saja, karena terlalu luas, desa ini lebih sering dikenal dengan sebutan kota. Sejak saat itu, sekitar 150 tentara Jerman masuk ke Oradour-sur-Glane. Tanpa alasan yang jelas, pasukan elit Hitler menghancurkan seluruh bangunan di kota ini. Kota yang tadinya damai dan tentram saat ini tak ada lagi. Semua penduduk kota dibunuh secara brutal. 642 orang tak bersalah meninggal dengan sia-sia. Tak ada lagi tawar yang anak-anak di Oradour-sur-Glane. Tak ada juga orang dewasa yang berlalu lalang di sini. Semua bangunan hancur berantakan.
Ada juga beberapa bangkai kendaraan tanpa pemilik berkarat di pinggir jalan. Namun, ada beberapa orang yang tergerak untuk mengubah kota ini menjadi lebih hidup. Mereka kemudian membuat organisasi yang memungkinkan traveler untuk menjelajah kota ini sepuasnya. Dari situs resmi Oradour sur Glane, mereka tidak hanya membuat paket tur saja, tapi juga menyediakan kamar untuk wisatawan menginap. Tidak sulit untuk mendaftarkan diri agar bisa mengikuti tur ini. Anda bisa datang ke museum-museum di Prancis untuk menanyakan informasi tentang paket tersebut. Siapkan lampu senter untuk memudahkan penjelajahan, sebab Anda akan masuk ke dalam kota ini pada malam hari. Tanpa alat tersebut, mungkin saja Anda tidak akan bisa melihat apapun di sana. Sebab ini adalah kota mati, listrik pun tak ada di sini. Semalaman Anda akan dibebaskan menelusuri tiap sudut kota. Jika Anda tidak punya nyali yang cukup, disarankan agar mengurungkan niat untuk menjelajahi Oradour sur Glane. Berdasarkan informasi dari traveler yang sudah pernah berkunjung ke sana, kota ini ternyata ada penunggunya. Selain nuansa mistis yang kental, kota ini juga dibuatkan beberapa bangunan untuk mengenang para korban. Misalnya saja sebuah monumen yang berdiri tegak di tengah-tengah kota. Uniknya, di dinding monumen bertuliskan 642 nama korban Perang Dunia Kedua. Lalu ada juga sebuah bangkai mobil milik The Sortux, dokter yang merawat para korban di kamp penampungan saat itu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Nantikan video-video kami selanjutnya. See you and bye.